Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat Ibu. pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar agama. Sebelum belajar, mari kita awali dengan doa pembukaan. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Silahkan. Mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini kami siap untuk belajar. Berkatilah Ibu guru dan teman-teman semuanya supaya dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar agama Katolik kelas 5 dengan materi perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Kemudian kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami diri secara mendalam sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah dengan membuatnya bersyukur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah dengan saling menghormati sebagai laki-laki dan perempuan di lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lalu sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Ibu akan bertanya kepada kalian sesuai dengan judul pelajaran kita hari ini, perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan citra Allah atau apa arti diciptakan sebagai citra Allah? Siapa yang tahu? Sama dengan Allah, Bu. Nah, iya. Jadi artinya bahwa diciptakan sebagai citra Allah bahwa betul yang disampaikan oleh Henny tadi bahwa kita itu sama dengan Allah, kita diciptakan istimewa. Kemudian Allah itu memberikan kepada kita martabat yang luhur sebagai ciptaannya. Kemudian uh, kita akan memasuki melihat di kitab suci. Nanti anak-anak bisa lihat di Alkitab, di Alkitab bab 1, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Nanti anak-anak juga bisa melihat di YouTube, bisa juga membaca di Alkitab gambar dan rupanya. Dan kemudian manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nanti seterusnya kalian bisa membacanya lagi. Kemudian yang ke-27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, setelah dari Alkitab tadi, kita memasuki yaitu Ibu akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, kitab suci yang menuliskan tentang penciptaan manusia adalah kitab. Kejadian. Iya, pintar Heni. Yang kedua, hari keberapakah Tuhan menciptakan manusia? 7, Bu. Hari ke-6, Bu. Iya, betul Yunita. Yang ketiga, dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia titik-titik dan titik-titik-titik. Apa tadi ya? Yang ketiga, dalam kitab Kejadian, Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia titik-titik dan titik-titik-titik. Perempuan dan laki-laki, Bu. Iya, pintar Yunita. Yang keempat, manusia diciptakan Allah menurut titik-titik. Menurut apa? Gambar Allah, Bu. Iya. Yang kelima, apa tugas manusia sebagai citra Allah? Memelihara tumbuhan, Bu. Iya. Jadi untuk yang tadi yang
kalian jawab bersama tadi, ya kan semuanya benar, ya kan dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang kelima. Jadi manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Lalu yang kedua, poin yang kedua, manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, berarti Allah memberikan martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakilnya yang menampakkan wajahnya atau kemuliaannya. Lalu yang ketiga, tugas manusia secara Allah yaitu mengolah dan melestarikan semua ciptaan Tuhan. Sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok, ya kan, jadi kita akan mengadakan diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok dengan soalnya ada 4 soal, ya kan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Yang kedua, bagaimana konsep citra Allah ini mempengaruhi cara kita memperlakukan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, sebutkan 3 contoh perbuatan manusia sebagai citra Allah. Yang keempat, sebagai citra Allah, gambaran Allah yang kelihatan, perempuan dan laki-laki hendaknya. Nah, jadi kalian masuk dalam 2 kelompok, ini ada 4 soal, sekarang kalian kerjakan. Kemarin Ibu sudah bagikan kelompoknya, sekarang kalian tinggal masuk ke dalam kelompok dan bekerja di dalam kelompok sesuai dengan pertanyaan ini. Silahkan. Sekarang Ibu minta kalian presentasi satu-satu maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Satu-satu atau perwakilan, Ibu? Satu-satu. Oh. Atau kalau tidak satu-satu perwakilan saja. Ayo, kok lama kerja kelompoknya? Sudah selesai kah belum? Sedikit Bentar ya, lagi, Ibu. Bu. Sudah, sekarang kalian presentasi lagi. Bu, kelompok 1 saya mewakili, boleh ya? Boleh, silakan. Baik, Ibu. Ini jawaban dari kelompok 1. Jawab nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, berarti Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia, mengangkat manusia sebagai wakil yang menampakkan wajahnya. Di pihak lain, manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. Nomor 2, bagaimana konsep citra Allah ini mempengaruhi citra kita memperlakukan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban dari kelompok kami, perbuatan manusia sebagai citra Allah yang pertama itu mengampuni orang-orang yang bersalah. Maaf Ibu, salah baca Bu. Iya, boleh diulangi lagi. Saya ulangi ya. Ini Iya, jawabannya, kita diajak untuk memperlakukan satu sama lain
dengan kasih sayang, keadilan, tanpa diskriminasi karena setiap orang adalah gambaran dari Allah. Jawaban yang ketiga, perbuatan manusia sebagai citra Allah. Yang pertama itu mengampuni orang yang berbuat salah. Kedua, mengasihi dan membantu orang miskin, kelaparan, atau mendapat musibah. Yang ketiga, menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu yang keempat, sebagai citra Allah, gambaran Allah kelihatan manusia berkehendak, bersikap, berbuat, dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Itu Bu, kalau dari jawaban dari kelompok 1. Iya, sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu, saya Sekarang, mau minum. iya, silahkan Desi. Bisa kan, Ibu? Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok 2. Silakan maju kelompok 2 untuk presentasinya. Sama jawabannya, Bu. Hampir-hampir mirip. Iya, biarpun hampir mirip ya tetap dibacakan Desi. Saya ya, Bu, yang mewakili Ya, kelompok silakan 2. Desi. Dari kelompok kami, pertanyaan nomor 1 tadi, apa yang dimaksud dengan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Yaitu manusia itu diciptakan berarti memberi martabat yang luhur kepada manusia. Terus yang kedua, konsep citra Allah yang mempengaruhi cara kita memperlakukan satu dengan yang lain, yaitu untuk menghormati dan menghargai setiap orang tanpa memandang jenis kelamin dan latar belakangnya. Yang ketiga, perbuatan manusia sebagai citra Allah, misalnya kami buat itu mengampuni orang yang bersalah, mengasihi dan membantu teman-teman. Dan yang keempat, sebagai citra Allah, gambaran Allah yang kelihatan manusia hendak bersikap, berbuat, dan bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Seperti itu, Ibu, dari kelompok kami. Iya, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Mantap, mantap. Iya. Ibu lihat dari diskusi kalian tadi sangat bagus ya kan. Jadi jawabannya hampir seperti ya yang mendekati yang Ibu harapkan ya kan. Jadi kalian nampaknya sedikit pemahaman kalian kepada citra Allah itu sudah ada ya kan. Bukan sedikit tapi hampir 70% seperti itu mendekati. Kalian mengerti bahwa pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Yang pertama tadi bahwa betul yang disampaikan oleh kelompok 1 dan 2 ya kan, manusia diciptakan Allah itu berarti Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia. Yang kedua itu konsep tadi ya mengajar kita untuk menghormati dan menghargai setiap orang. Yang ketiga, perbuatan manusia sebagai citra Allah yaitu mengampuni orang yang bersalah, mengasihi, menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Yang keempat itu sebagai citra Allah hendaknya kita bersikap, berbuat dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Dari pembelajaran yang tadi, sekarang kita memasuki refleksi. Jadi sebelum pertanyaan refleksi, Ibu akan bertanya dengan kalian, dengan anak-anak, dari materi tadi, adakah yang belum kalian mengerti atau kalian pahami? Sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti, Bu. Ya, Mengerti, jadi Bu. iya. Jadi sekarang Ibu akan bertanya dengan kalian, pertanyaan refleksi. Kita melihat selama ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai citra Allah. Nah, kita melihat yang pertama, sebagai citra Allah, sudahkah kalian terlibat dalam melestarikan alam ciptaan Tuhan seperti menjaga kebersihan lingkungan,
sudah tidak misalnya membuang sampah pada tempatnya? Apakah kalian buang sampah itu sembarangan atau buang sampah di tong sampah? Kadang-kadang Bagaimana sudah, Bu. Monica? Monica buang sampah di mana Monica? Di Apakah tong di sampah, tepi Ibu. jalan? Iya, betul. Nah, jadi sudah menerapkan ya melestarikan lingkungan ciptaan Tuhan. Lalu, apakah kalian misalnya di sekolah ya kan ada bunga ya kan atau tanaman di sekeliling sekolah ya kan? Apakah kalian petik tanaman itu atau bunga itu atau eh, kalian biarkan seperti itu? Atau adakah kalian pernah melihat teman kalian yang memetik tanaman atau bunga di sekolah atau di tempat mana seperti itu yang kalian pernah lihat? Pernah, Bu. Kemarin saya lihat Menik yang metik, tapi saya tegur, Bu. Nah, iya, itu tidak baik ya. Jadi kita tidak boleh memetik tanaman atau bunga yang ada di sekitar kita ya kan, karena itu salah satu juga kita melestarikan alam ciptaan Tuhan. Nah, lalu refleksi yang kedua, sebagai ciptaan Allah, sudahkah kalian berbuat seperti citra Allah? Seperti memaafkan kesalahan teman. Sudah belum kalian memaafkan kesalahan teman yang bersalah kepada kalian? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oh, sudah ya. Aku udah Ya. maafin Ezra. Iya. Aku maafkan Yang Ibu. kedua, Ya, iya. Iya. Yang kedua, sudahkah kalian mengasihi dan membantu teman? Sudah, Bu. Saya ya, sayang Bu. dengan Oh teman-teman. iya. Jadi bagus ya refleksi kalian. Yang ketiga, apakah kalian sudah berteman tanpa memandang jenis kelamin? Apakah kalian cuma Sudah. berteman dengan yang perempuan-perempuan saja Enggak, Bu. atau dengan yang laki-laki Enggak, Bu. saja? Saya, Atau Bu. Ezra laki-laki, Bu. Ya, Bu, aku paling ganteng sini. oh iya. Ya, mereka baik semuanya sama saya. Saya juga Nah, baik. iya, Bu. jadi kalian sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana citra Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kegiatan Kamar penutup, mandi, Ibu Bu. akan kenapa Desi? Mau kamar mandi ya, Bu. Oh iya, Ya, makasih, Bu. silahkan ya. Permisi. Iya, iya. Jadi rangkuman materi pada hari ini ya kan di dalam masyarakat bahwa Bu, sudah lapar, sebentar lagi ya. Jadi rangkuman materi kita pada hari ini ya kan meskipun di dalam masyarakat memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu derajatnya mungkin ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi gereja Katolik itu memandang bahwa manusia itu sama semua seperti citra Allah. Yang kedua bahwa meskipun di dalam kehidupan kita ada yang memandang mulai segala perbedaan kodrat, psikologi ya kan. Jadi di dalam gereja Katolik juga memandang bahwa manusia itu martabatnya sama. Lalu yang ketiga, rangkuman yang Bu, ketiga lapar, sebagai Bu. iya, sebentar dulu ya. Ini dah rangkuman. Nah, sebagai citra Allah, hendaknya kita itu bersikap, bertindak sesuai dengan citra Allah. Yang keempat, tugas manusia itu menjaga dan melestarikan lingkungan atau alam yang telah diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kepada kalian tugas di rumah, yaitu membuat doa syukur sebagai perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Nanti kalian catat tugasnya ya. Nah, sekarang setelah kita belajar ya kan, nah sekarang kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi ini. Siapa yang akan memimpin doa penutup? Saya, Bu. Nah, silakan Esra. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Guru yang baik telah menerangkan
citra Allah itu laki-laki dan perempuan sama dan saling menolong. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sudah siap belajar. Kami hari ini sudah mengerti apa yang diterangkan oleh Ibu Albina. Kami akan saling menghargai satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan menjadi teladan bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, Ibu. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya ditunjuk sebagai observer untuk Ibu Albina. Nah, menurut saya, yang saya amati, Ibu Albina sudah sangat bagus dan semangatnya pun sudah ada dan sintaks-sintaks dalam kegiatan PBL ya, Bu? Ya, PBL juga sudah kelihatan. Nah, yang saya mau tanggapi sedikit yaitu bahwa menurut saya Ibu Albina terlalu fokus dengan dirinya begitu, sehingga kontak Ibu Albina dengan peserta didik sedikit kurang. Hanya itu aja dari saya. Terima kasih. Sudah Pak Esra. terima kasih kepada Ibu Desi untuk masukannya. Kedepannya saya akan memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi. Oke, Bu.